Tiba-tiba gue angkat kaki, cuman senyum sampai ketawa, hehehe, bilang, ilmu kamu gak ada seberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di podcast channel bareng gua Yeng. Apa kabar kalian semua di rumah? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Agar bisa menonton episode kita sampai selesai dan mengisi kekosongan kegiatan-kegiatan kalian dimanapun kalian berada. Tak bosan untuk mengingatkan kembali buat teman-teman di rumah untuk selalu support channel kita dengan cara like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar channel kita lebih baik dan berkembang lagi. Nah, buat teman-teman yang ingin share pengalaman horornya di podcast channel, bisa langsung aja DM ke Instagram kita di bawah ini ya. Oke, malam ini gue udah kedatangan Bang Ondel nih, yang akan menceritakan kisah misterinya atau teror-teror yang dialami dia di kehidupan sehari-harinya. Gimana kisahnya? Langsung aja, ini dia. Oke Bang Ondel, gimana kabar ini? Alhamdulillah, baik. Oke, makasih banyak nih udah nyemetin ke podcast channel. Ya, baik. Sekarang lagi sibuk apa nih? Ya, sibuk sekarang hanya bekerja aja sih. Bekerja. Kiranya itu ya teman-teman. Nah, teman-teman juga di rumah udah pada penasaran nih, gimana sih kisah mistis yang dialamin Bang Ondel? Kalau gitu, monggo langsung aja. Oke, jadi untuk pertama kali awal mula terjadi untuk kisah mistis dari seorang saya ya. Iya. Itu pas awal mula saya ingin belajar untuk menggali ilmu bela diri silat. Oke. Gitu. Nah, suatu ketika teman saya itu habis sholat maghrib, teman saya membawa buku, ingin mendaftarkan teman-teman saya yang ikut untuk belajar silat. Oke. Gitu. Nah, dari situ saya antusias. Sangat antusias, bukan hanya antusias, sangat antusias untuk mengikuti pelajaran bela diri tersebut. Di situ saya berumur kurang lebih di kelas 3 SD lah. Di SD berarti berapa tuh ya? Kelas 3 sih mungkin 9 tahunan lah. 9 tahunan. Oh, di umur segitu udah bisa antusias tuh ya? Iya, karena saya satu ingin mengembangkan budaya dari Betawi, gitu kan, dan saya juga ingin memperkembangkan seni bela diri. Oke. Gitu. Seiring berjalan waktu, kita belajar beberapa tahun. Akhirnya ada perpecahan antara padepokan. Oke. Nah, perpecahan antara padepokan ini, di antara anak-anak yang sudah terdaftar di buku-buku itu, yang bertahan hanya 2. Duanya itu saya dan teman saya yang mendaftarkan anak-anak tersebut. Gitu. Di kampung tersebut. Nah, suatu ketika seiring berjalan waktu, kita menimba ilmu. Akhirnya pun kita dimandatkan untuk mengajarkan seni ilmu bela diri. Gitu. Singkat cerita, ada perpecahan antara perguruan dengan padepokan dengan guru. Akhirnya kita sebagai murid kan dilema nih, mau memilih untuk mengikut yang mana. Akhirnya saya berdua dengan teman saya mengikuti mandat dari guru. Gitu. Nah, saya mengikuti mandat dari guru dan saya pun belajar silat itu harus melewati padepokan tersebut. Oke. Dan melewati padepokan tersebut, saya berdua teman saya itu berpura-pura saya
dan teman saya tidak belajar silat, hanya untuk bermain. Oke. Padahal di dalam itu saya belajar silat. Nah, suatu ketika itu beranjak mulai SMP. Itu kan SD ya. Kejadian tersebut SD, terus beranjak ke SMP. Ketua yayasan yang sebelumnya perpecahan itu mengundang saya untuk mengajar di padepokan tersebut. Oke. Bersama dengan teman saya yang itu. Yang berdua itu ya? Ya, betul. Lanjut. Nah, saya disuruh melakukan sholat istikharah, terus minta masukan dari guru besar untuk bagaimana ke depannya. Di situ banyaklah problema-problema yang harus saya dan teman saya hadapi, gitu. Seiring berjalan waktu, kami pun menemukan jawaban, walaupun terpaksa. Terpaksa ya. Akhirnya pun kami berdua mengajar di sana. Dalam arti kami pun ya anak kampung dari padepokan tersebut. Mana mungkin sih kita gak mau ngelihat generasi-generasi selanjutnya itu under bahasa sekarang ya. Gitu. Ya akhirnya kita mengajar. Kita bentuk yang tadinya tidak berpenghasilan, kita bentuk jadi penghasilan. Mantap dong, berarti ada undangan-undangan dari luar gitu maksudnya? Iya, dalam arti undang-undangan luar itu kayak panggilan palang pintu, panggilan MC, segala macam. Awal mula terbentuknya itu ya karena saya yang menciptakan dari teman-teman saya. Saya menciptakan dari teman saya berdua. Gitu. Mungkin bukan saya bersombong hati atau beria. Saya menganggap bahwasannya saya itu dan teman saya berjasa dengan padepokan itu, karena ketika masuk ke saya itu munculnya istilahnya itu ilmu-ilmu dan lain-lainnya itu terwujud gitu. Kurang lebih sih untuk cerita dari awal mula saya berdiri di padepokan dan awal mula saya cerita untuk terjadi awal mulanya saya bisa berkecimpung di dunia silat seperti itu. Oke, kira-kira begitu ya. Lanjut. Nah, kita kembali ke permasalahan yang selanjutnya itu. Nah, di dunia silat itu kan pasti ada dan tidak mungkin yang istilahnya diisi. Diisinya itu dalam arti ketika semua perguruan itu di bulan Maulid atau bahasa perguruan itu bulan Mulut, mereka itu pasti setiap padepokan ada yang namanya mandi air kembang, dibaluri minyak, diurut, atau potong ayam jago, segala macam. Kita nggak tahu ya setiap perguruan gimana ya. Beda-beda. Nah, suatu ketika di bulan Mulut saya itu pernah merasakan dibaluri minyak. Jadi tangan saya ini ditepok sama guru saya. Ini seperti daging yang mengalir ke tengah tangan, telapak tengah tangan. Gitu. Kanan dan kiri. Lalu ketika itu kami semua murid-murid bahasanya itu membuka jurus. Kalau menurut orang awam, ketika kita membuka jurus itu dan bawahnya itu kan aspal, pasti kan sakit kalau untuk menapakkan kaki di situ. Ini pun rasa sakit tidak ada sama sekali.
gitu. Rasa sakit tidak sama sekali, bahkan sedikit pun nggak ada. Ya kita tidak tahu ya faktornya itu dari mana. Itu sih kurang lebihnya seperti itu untuk di dunia persilatan. Oke. Dari kejadian tersebut, gue merasa ada kejanggalan dalam diri gue. Maksudnya gimana tuh, Bang? Nah, kejanggalan dalam diri gue tuh seperti ada orang-orang yang menurut gue tuh bisa melihat ya, dari kacamata mereka sendiri. Itu bukan hanya 1 atau 2 orang, bahkan mungkin lebih ya dari orang. Melihat, lu punya isian ya? Lu punya isian ya? Gitu loh. Oh, faktor lu belajar silat itu? Ya, berkacanya mungkin mereka, gue punya isian. Tapi gue pun sendiri gue nggak merasa gue tuh punya isian. Gitu. Itu yang merasa menurut gue kayak agak aneh dalam diri gue. Tapi gue menganggap itu hal yang bodo amat lah. Awal mulanya ya. Awal mulanya. Nah, seiring berjalannya waktu, gue merasa risih. Banyak orang yang bilang gue tuh punya isian. Sampai sempat pernah ada kejadian gue tabrakan. Ini gue posisi di sini, ini orang posisi di sini. Ketika gue jalan di tengah, gue ditabrak. Itu kalau secara nalar orang yang parah tuh pasti ditabrak dong. Betul. Tapi kejadian ini tuh hanya posisi kaki gue cuma kebeset. Satu, pertama itu yang gue rasakan kejanggalan dalam hidup gue. Dan keduanya itu apa yang gue rasakan pasti akan terjadi. Oh, kayak lu bisa ngelihat gambaran ke depan gitu atau gimana? Kalau untuk gambaran ke depan bukan ya. Dalam arti gini, satu orang pernah cerita sama gue. Nah, sebelum dia cerita tuh kadang gue sudah tahu apa yang mau dia keluhkan. Oh, gitu. Paham. Dan itu pun hanya terbesit dalam pikiran gue tanpa harus gue pelajarin. Itu yang masih merasa gue pikir gue agak aneh dalam diri gue. Gitu. Contohnya kayak ada orang mau curhat gitu kalau. Ya, betul. Mau curhat. Tapi lu udah tahu kalau kesannya dia gimana tuh. Betul. Gitu. Sempet ada teman gue yang pernah mau keluh kesah, tetangganya mau jualan tapi nggak laku-laku. Gue bilang, ya mungkin mereka temen lu atau tetangga lu berhenti karena memang nggak laku. Nah, sempat mereka ingin mengambil jalur pintas. Menurut gue itu salah sih. Iya dong. Iya. Karena menurut gue hal-hal yang seperti kayak ilmu-ilmu itu bukan menjadi patokan seperti untuk mencari rezeki. Gitu. Tetap semua dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, terus banyak hal-hal yang gua rasain ketika setelah gua lepas dari Padepokan. Kejadian itu bermula ketika ketika gue mengalami kecelakaan di tangan gue sebelah kiri. Ini tangan sebelah kiri gue, lengan itu renggang. Patah gitu, Bang? Iya, renggang. Istilahnya renggangnya lumayan lah. Nah, ketika gue pulang ke rumah, gue nggak merasa kalau bahwasannya itu lengan gue tuh yang renggang. Oke, biasa aja gitu ya? Iya, biasa. Gue mengiranya itu kaki gue. Akhirnya gue ngecek, terus dibawa ke tukang urut, ternyata engsel gue ini renggang. Tanpa terasa tuh ya? Tanpa terasa renggang. Nah, diurut lah sama tukang urut gue. Diurut. Nah, ketika diurutnya itu, gue merasakan seperti tulang itu bergeser. Dan itu hanya gue yang merasakan.
Sebenarnya tukang urutnya itu juga agak heran sih, kenapa gue bisa merasakan itu, gitu kan. Nah akhirnya tukang urut tersebut cuman hanya bilang gue suruh istighfar. Nah proses urut, nah di akhir proses urut itu yang kejanggalannya, atap rumah itu kan dak, nggak ada plafon. Tiba-tiba di bawah kasur itu ada belatung. Oh, belatung. Banyak. Hanya ada 2. Oh, 2. Belatung ada 2. Gede. Lumayan gede. Nah, gue berpikir dong, dari mana belatung itu berasal? Gitu. Itu sampai saat ini belum terjawab sama gue. Dari mana belatung itu asal? Okay. Setelah itu 2 minggu kemudian kontrol kembali dong. Kontrol kembali. Tukang urut tersebut menceritakan, dalam arti konteks ini dalam kurung bahasa tukang urut ya. Bang, saya dimimpiin sama isian abang. Gue pun ekspresiku hanya diam melongo. Isian apa ya, Po? Gue hanya bilang seperti itu kan. Isian apa ya, Po? Karena gue nggak tahu kalau gue punya isian gitu loh. Isian apa ya, Po? Iya bang, saya dimimpiin sama isian abang. Dimimpiinnya gimana, Po? Saya diomel-omelin bang sama isian abang. Dibilang saya nggak bisa ngejaga abang. Saya mau ngerusakin abang. Saya mau ngancurin abang. Kok bisa, Po, dimimpiin seperti itu? Nah akhirnya si tukang urut ini bilang ke isian saya tersebut, lu namanya mau jagain tuan rumah ya jagain, jangan ditinggal-tinggal. Gitu. Nah itu saya nggak ngerti tuh dalam arti bicaranya mereka seperti apa. Saya cuma anggap ya udah, itu pembicaraan antara yang mengerti dan yang memahami. Oke. Gitu. Saya cukup sampai situ tuh. Udah, saya diem. Saya nggak mau memperpanjang. Lambat laun 2018, 2019, dari perjalanan itu saya sering dengar omongan orang, saya punya isian, saya punya isian. Akhirnya saya merasa risih. Iya, pengen validasi apa gimana gitu? Ya, risihnya itu kenapa sih orang selalu bilang seperti itu? Toh saya yang merasakan, bukan orang lain. Gitu. Akhirnya saya masuk nih di ranah ke rumah saudara saya. Oke. Itu saya ingat banget di bulan puasa. Di bulan puasa itu ternyata di dalam keluarga saya ternyata ada masalah juga. Dalam arti masalahnya pun itu ya harta lah. Karena kan namanya kalau harta kan kita nggak bisa cincang-cincong ya. Gitu. Nah, lalu saya diajak nih, oke, ke rumah saudara saya. Ada satu kejadian sebelum saya diajak ke rumah saudara saya. Ada anak kecil, dia bisa ya mungkin bisa dibilang indigo. Nah, anak kecil itu pun ngeliat saya, dia takut. Dia takut. Takutnya tuh dia menunjuk ke saya, lalu bilang ke omnya atau enggak ke pamannya atau enggak ke tantenya. Dia bilang takut sambil nunjuk saya. Kenapa tuh bang? Nah saya tanya dong ke saudara saya, kenapa dia takut sama saya? Nah anak tersebut bilang ke omnya, bilang saya itu jilatnya gede, saya itu menyeramkan dan saya itu galak. Gitu. Saya pun kaget. Loh, saya kan kecil. Lucu saya kan lagi. imut gitu kan. Kenapa saya bisa dibilang nyeremin. Saya nggak menganggap terlalu serius kalau untuk gitu. Akhirnya namanya bocah gitu. Iya, nah saya pikir namanya anak kecil mungkin halu atau apa. Lalu itu momennya pas lagi puasa, saya ingat bang. Saya jujur aja, di momen itu saya pun minta
dimasakin Indomie, kasih nggak puasa. Gitu kan. Oke, lanjut. Nah, lalu pas malamnya nih, saya pindah ke rumah saudara saya. Anak kecil tersebut bilang ke om saya, atau enggak bahasa untuk saudaranya kakek lah. Oke. Ini anak gak puasa, ini ditunjuk saya. Terus. Dalam artinya, ya kamu tahu karena kamu ngeliat saya nggak makan, gitu kan. Nah, terus anak kecil itu membenarkan, lalu istilahnya memberi bahasa selanjutnya. Memberi bahasa selanjutnya gini, saya punya niat lain. Dalam arti saya ini punya niat lain, gitu. Akhirnya setelah habis tarawih, habis isya, saya dikelilingi sama saudara-saudara saya. Bahasanya sekarang mah ruqyah kali ya. Oh, jadi kayak lu diobatin di situ. Diobatin saya. Karena memang saya ini dari awal meniatkan untuk menghilangkan isi-isian yang ada dulu pas saya belajar silat. Gitu. Karena dari pandangan orang-orang yang pernah melihat itu memberatkannya ketika belajar silat. Nah, suatu ketika pas lagi istilahnya bahasanya itu mediasi ya, untuk ritual lah. Ritualnya mediasi. Saya kan nggak bisa mediasi dong karena saya nggak tahu, gitu kan. Nah, saudara saya ini mediasi, saya hanya menyaksikan. Nah, di mediasinya itu pun diceritakan, oh ini punya ilmu kebal. Lu gitu bang maksudnya? Ya, saya punya ilmu kebal. Terus untuk isian saya tuh, kalau untuk bahasa perdukunan dari perut sampai kepala itu gede. Bahasanya tuh sangat-sangat gede lah, besar. Terus saya mempunyai mustika. Nah, itu versi mediasi. Mediasi. Lalu saya mengambil kesimpulan, kok bisa? Dari mana mereka bisa masuk? Gitu. Nah, saudara saya menjelaskan, mereka masuk dari guru kamu yang mengajarkan kamu silat. Oke. Guru kamu mengajar kamu silat mengambil ilmu tersebut dari jalanan. Jadi misalnya nih contoh kasarnya, mohon maaf ya, contoh kasarnya, setan yang ada di jalanan diambil, taruh di tubuhnya dia. Setan yang ini ambil, taruh di tubuhnya dia. Oh gitu. Fungsinya buat apa dong kalau tahu? Bahasanya itu untuk menjaga dirinya. Bahasanya ya. Dalam arti sebenarnya bukan menjaga, menjebak sebenarnya. Iya dong. Kurang lebih seperti itu. Karena yang saya alami sebenarnya menjebak. Satu, kita berat di badan. Dua, kita berat di pikiran. Ketiga, kita berat di perilaku. Mempengaruhi. Itu yang paling beratnya di terakhir itu. Paling berat terakhir, perilaku. Gitu. Nah, seiring berjalan waktu, saya minta tolong untuk dikeluarkan semua apa yang ada di dalam diri saya. Dikeluarkanlah semua sesuai kemampuan dengan bantuan saudara-saudara saya yang menurut saudara saya tuh bisa. Nah, lalu timbullah ketika sudah dikeluarkan semua, ternyata mereka bilang, saya punya keturunan. Beda lagi case-nya berarti ini. Beda lagi case-nya. Saya punya keturunan. Saya kaget dong. Nah, keturunan dari mana? Ternyata dari Fulan dan Fulan. Oke. Gitu. Masih garis lah ya. Masih keturunan. Garis keturunan. Saya bingung. Saya ingat-ingat cerita. Oh, mungkin ceritanya dari sini. Karena dulu pernah ada suatu ketika kakek saya mau meninggal. Dalam arti masa-masa sakaratul maut ya. Ibu saya ditelepon sama adiknya. Tolong
panggil atau dicariin sama Fulan gitu. Akhirnya saya segera sampai di lokasi, saya ketemu dengan Fulan, saya bicara di kuping Fulan. Selang berapa lama Fulan meninggal. Jadi menurut saya Fulan menunggu saya. Asumsi saya. Tapi emang kebenarannya sih kayak gitu. Kebenarannya orang yang melihat saya itu ditunggangi sama si Fulan. Dalam arti turunan itu. Terus? Nah, karena taunya saya itu dari setelah dikeluarkan yang isi-isian silat itu. Ternyata ilmunya keturunan ini tertutup dari isian-isian silat tersebut. Gitu. Kok bisa ya? Harusnya lebih dominan kan garis keturunan tuh. Karena kalau keturunan itu yang saya pelajari bagaimana dalam arti bagaimana itu orang tersebut. Kalau orang tersebut yang menggali terus mengulik, mempelajari itu akan jadi. Beda halnya kalau orang yang punya ilmu keturunan tapi tidak menggali, tidak mempelajari, ya mungkin seperti saya. Nah, lambat laun nih Bang, di suatu ketika gue pernah merasakan indigonya gue nih. Indigonya gue. Gue tuh dulu pernah ngekos. Dalam arti ngekos satu teman lah sama gue. Nah, gue posisinya di bawah, teman gue di atas. Nah, suatu ketika bokinnya itu seperti kayak kesurupan Bang. Jadi dia sinden gitu Bang, nari-nari. Terus? Nah, gue dipanggil dong. Toy. Ke atas Toy, tolong bantu. Akhirnya gue ke atas, gue ke kamar teman gue. Sebelum gue masuk, gue tuh udah berinding Bang. Gue sampai kubun-ubun merinding. Gue kira gue masuk. Terus pas gue mau melangkah mendekati, gue ditunjuk Bang. Ketika lagi sini begini, dia mendekati, dia nunjuk gini. Nunjuk ke gue Bang begini. Sambil begini Bang nunjuk. Ada apa tuh? Nah, gue nggak tahu maksudnya apa. Ada apa dengan gue? Kenapa dia nunjuk gue? Gitu Bang. Nah, terus gue pegang tangannya, gue bisikin Bang. Gue hanya bisikin seperti ini. Lu berani lawan gue? Ilmu lu cuma seujung kuku. Jangan lawan gue. Nggak ada tandingannya lu ngelawan gue. Istilahnya gue cuman pede Bang. Soto-sotoyan aja gitu. Iya, soto-sotoyan aja. Gue gak ngerti. Cuma gue soto-sotoyan aja. Gue gak ngerti. Lu kalau emang mau ngelawan gue silakan. Tapi ilmu lu cuma seujung kuku. Akhirnya gue runtutin, gue pencet kakinya Bang. Tumitnya kaki pencet. Kenceng, dia sadar Bang. Cuman gara-gara pencet doang sadar? Sadar. Usut demi usut nggak bisa gue ceritain lebih lanjut karena itu privacy. Ngerti. Oke, lanjut. Nah, seiring berjalan waktu, cowoknya ini pengen ceweknya untuk merubah diri. Gue bawalah ke saudara gue buat berobat. Untuk berobat. Nah, di saudara gue pernah bilang, lu kan awal mulanya yang tahu, awal mulanya yang ngeliat, pasti lu tahu dong dasarnya apa. Gue digituin Bang. Dalam arti, gue gak paham gitu loh. Akhirnya spontan gue ngejawab, iya dia bla 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 bla. Dan saudara gue membenarkan, iya memang dia awalnya dari sini dan dikasih air, jadilah dia seperti itu. Gitu. Berarti sempat
ada perjanjian lah. Maksudnya perjanjian bukan sih kalau kayak gitu? Istilahnya sebenarnya ada kayak mereka perempuan ini menyetujui juga. Iya kan. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ya kira lambat laun diperbaiki. Alhamdulillahnya sampai sekarang mereka bersatu. Oh. Gitu. Dan alhamdulillahnya gue merasa bangga karena gue bisa mempersatukan seseorang yang untuk cintanya. Oh, Gitu. Perjuangan lah ya. Perjuangan lah. Nah, berlanjut untuk saudara gue nih ya. Dulu pernah ada pas ketika gue masuk untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam diri gue, terus gue konsultasi sama saudara gue. Kan seperti yang tadi gue pernah ceritakan, gue udah dikeluarin semuanya tuh. Nah, udah dikeluarin semuanya. Nah, satu ketika nih, ketika setelah maghrib, itu yang gue ingat. Ketika setelah maghrib, jadi saudara gue dan sepupu-sepupu gue tuh duduk seperti melingkar. Membentuk, jadi gue di tengah-tengah sebagai poros, mereka mengelilingi membentuk angka 0. Bukan O tapi 0 ya. Aku oval soalnya. Ya. Terus gue di tokoh utama. Nah, gue nggak tahu ternyata di dalam situ mereka lagi seperti ada versus lah. Di dalam arti perdebatan soal harta. Ya gue nggak tahu awalnya. Nah, gue hanya mengikuti. Ketika habis maghrib gue wirid. Dalam arti wirid itu kita cuma hanya sholawat lah. Gue hanya baca sholawat. Gue dikasih tasbih, gue sholawat. Tahu-tahu sepupu gue dirasuki melalui mediasi dukun orang lain. Dalam arti bahasanya ya kunti lah dia. Nah, gue lagi duduk begini bang. Mohon maaf ya, angkat kaki. Lagi duduk begini bang, sila. Duduk sila, lagi sambil wirid. Nah, tiba-tiba sepupuku ini bilang, abis dia mecahin, putus-putusin tasbih teman-teman gua tuh, terakhir dia negor gua. Cucu kamu. Bahasa orang yang kena mediasi sepupu gua ya. Cucu kamu. Jangan kamu macam-macam. Cucu kamu jadi penyakit nih. Cucu kamu saya mediasi nih. Jangan berani-beraninya kamu. Spontan bang. Spontan. Awalnya gue gak pernah bisa mediasi. Tiba-tiba gue angkat kaki. Cuman senyum sambil ketawa. Hehehe. Bilang. Ilmu kamu gak ada seberapa. Tapi lu sadar itu bang posisi? Setengah sadar bang. Setengah sadar. Namanya mediasi, gue bingung bang. Jelasin. Gue sadar tapi gue merem bang, gak sadar. Oh gitu ya? Gak sadar bang. Kamu jangan macam-macam. Maksudnya, saya cuma ketawa. Itu pun saya bisa mediasi. Tiba-tiba saya ditegur bang sama saudara saya di sebelah saya. Saya lagi begini, tiba-tiba saudara saya bilang nyolek saya. Assalamualaikum. Saudara saya bilang begitu bang. Assalamualaikum. Tiba-tiba saya bilang, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gitu. Spontan saya bilang ke sepupu saya yang dirasuki sama dukun sebelah. Kamu jangan macam-macam. Ilmu kamu hanya sebelah dibandingkan saya. Dibilang gitu bang. Oke. Ingat banget saya. Akhirnya setelah itu tiba-tiba saya spontan langsung maju diri. Depannya tiba-tiba sepupu saya maju. Di depannya itu teko air putih. Saya di belakangnya dia.
Saya begini bang, set, set, terus begini aja bang, saya otomatis. Tapi lu sadar gitu bang? Antara sadar dengan sadar. Enggak, maksudnya lu lagi gerak Kalau geraknya sadar. Sadar. Geraknya sadar, tapi bukan lu yang gerakin. Iya, begitu. Tiba-tiba begitu. Suatu ketika ditahan tangan saya, dat. Bang, stop. Itu siapa? Sepupu gua. Terus? Terus gua nengok ke belakang. Belakang gua semua sepupu gua bang. Itu ada kali 5 atau 7 orang. Bahasanya tuh kalau ini membantu energi. Tiba-tiba gue ditahan, bang, jangan. Gue tanya, kenapa? Kita nggak boleh ngeduluin kehendak Allah. Gitu. Nah, gue punya asumsi dong. Kalau gue nggak boleh ngeduluin kehendak Allah, berarti gue matiin orang dong nih. Iya, betul. Gitu dong. Salah dong berarti gue. Akhirnya ditahan sama saudara gue. Kita nggak boleh bang ngeduluin kehendak Allah. Allah yang punya kuasa. Stop bang. Kendalikan emosi. Nah berarti gue bisa membunuh tanpa menyentuh dong. Tapi gue nggak bisa mengaplikasikan seperti apa. Karena caranya seperti apa. Iya, paham. Nah itu gue mengeluarkan secara spontan. Makanya gue bilang gue bisa istilahnya merasakan, tapi gue nggak bisa mengaplikasikan. Indigonya gue seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Beda lah sama yang dibilang orang indigo ini gue bisa ngelihat setan. Padahal beda versinya. Beda. Kalau kan indigo yang lain kan, lu lagi jalan sama siapa kelihatan orang indigo ini si A bisa ngelihat setan, nah si B nggak bisa ngelihat setan. Itu kan beda halnya bang. Dia bisa melihat dan bisa merasakan. Beda halnya gue. Kalau gue nggak bisa melihat tapi bisa merasakan. Lebih ke rasa daripada lihat ya. Iya. Nah, satu ketika gue mau main futsal. Nah, gue main futsal, gue pulang dong. Gue mau ambil sepatu, prepare segala macam gitu kan. Nah, nyokap gua lagi sholat isya di depan. Bisa. Tiba-tiba pas gua buka pintu, nyokap gua bilang, ambil wudhu. Lagi sholat? Selesai. Pokoknya dia tiba-tiba gua bilang begitu. Ambil wudhu. Gua nggak tahu dia sudah selesai sholat isya atau apa. Tiba-tiba dia bilang, ambil wudhu. Otomatis dong gua ambil wudhu. Setelah sambil wudhu, gue disuruh pegang bahunya. Gue inget banget speknya. Gue pegang, kok keras. Seorang perempuan bahunya nggak mungkin sekeras itu. Makin gue tekan makin keras. Akhirnya lama-lama nyokap gue pingsan. Gue panggil sepuh situlah, sepuh Kemang. Ternyata memang sejarahnya itu nyokap gua gampang dirasukin. Gitu. Akhirnya sempet kan nyokap gua dikasih pengaman untuk supaya nggak banyak gangguan. Oke. Gitu kurang lebihnya. Nah, beralih lagi ke gua soal indigonya gua. Kenapa gua bisa merasakan tapi nggak bisa mengaplikasikan banyak hal. Seperti kejadian-kejadian kayaknya gue bakal merasakan ada kejanggalan di hidup gue. Dalam arti kayaknya lu bakal diomelin, lu bakal dimaki-maki, gitu. Itu gue merasakan pastinya ya, sejam atau nggak 3 jam sebelumnya gue merasakan perasaan gue tuh gak enak. Udah debatin. Tiba-tiba kok perasaan gue gak enak banget ya. Gue pasti merasakan itu. Perasaan gue gak enak banget ya. Kenapa nih? Ada apa? Itu yang pertama gue rasakan. Nah,
tiba-tiba gue merasakan kejanggalan, kayak gue diomelin lah, kayak gue merasakan gue di mob, ya kan, kayak gue diapain, itulah pokoknya yang membuat gue tuh terpojok, gitu. Itu pertama kali. Terus gue pikir masa iya sih? Akhirnya berulang terus, hampir lebih 4 kali 5 kali seperti itu. Mantap. Terus? Dan itu pun diyakinin dengan saudara gue bilang, ya kalau memang lu punya perasaan gak enak, itu hal yang gak enak akan terjadi dalam diri lu. Oh, saudara lu tuh udah ngebaca gitu. Udah ngebaca duluan gitu. Sampai saat ini gue merasakan seperti itu. Sampai saat ini. Oke, kira-kira itu ya teman-teman kisah dari Bang Ondel. Ada beberapa poin sih yang pengen gue tanyain ke lu Bang terkait cerita lu yang tadi. Yang pertama itu kira-kira kalau kemampuan lu ini ya bisa disebut kemampuan ya, karena punya, kalau menurut orang-orang awam kayak gue kan lu punya kelebihan gitu kan. Ya itu bisa bermanfaat nggak buat orang-orang sekitar, orang lain gitu? Kalau untuk bermanfaat, gue bisa merasakan sih dari beberapa teman-teman gue. Jadi ada beberapa teman gue yang pernah bercerita kayak masalah keluarga atau masalah tetangganya berdagang atau apapun itu. Kadang gue pernah mencarikan solusi ya. Lebih ke sharing berarti ya? Lebih ke sharing. Dan dari sudut pandang gue. Sudut pandang untuk indigonya ya. Sudut pandang indigonya. Karena begini ya. Sebelum mereka cerita kadang pun gue udah tahu. Dan mereka tuh mengakui. Gak hanya 1-2 orang. Mereka tuh udah mengetahui. Jadi mengakui. Kadang mereka bilang, iya benar. Jadi tinggal melangkahnya selanjutnya itu bagaimana dari pasangan tersebut. Ya paham. Terus kalau untuk silat nih masih aktif nggak kira-kira? Kalau silat sepertinya sih vakum ya. Oh udah vakum. Vakum ya. Bukan berarti nggak mau mempelajari, dalam arti gitu. Gue vakum. Vakum. Sebenarnya pengen sih, gue pengen lihat jurus-jurus nih, cuman kan nggak di sini juga, nanti next lah kita kasih review-reviewnya lah ya. Ya gitu. Terus untuk yang indigonya ini ke anak istri itu kira-kira ada nggak sih dampak negatif atau positifnya yang lo rasain? Kalau untuk dampak negatif pasti ada. Oh ada Bang? Ada. Dampak negatifnya itu yang gue rasain pasti ke anak dan istri. Iya. Karena begini ya, basicnya itu contoh, gue nih udah punya ilmu keturunan. Kalau tanpa lu sadari ya? Tanpa perlu gue sadari. Kalau ilmu keturunan itu, mohon maaf ya untuk para ahli ilmuwan segala macam. Menurut saya ilmu keturunan itu agak sulit untuk dimusnahkan. Oh gitu. Ya teman-teman bisa cross check lah nanti ya. Bisa cross check. Dalam arti bisa agak sulit dimusnahkan, karena itu gini loh. Ilmu yang dipelajari dan ilmu keturunan itu lebih tinggi ilmu keturunan. Kenapa bisa begitu Bang? Ya memang udah kodratnya ya. Oh, dibanding orang yang pelajari gitu. Yang pelajari. Dasarnya udah lebih tinggi. Jadi kalau orang yang mempelajari ilmu melawan orang yang punya ilmu keturunan, saya anggap itu mustahil untuk memusnahkan ilmu keturunan. Karena secara logis ya? Ya secara logis. Karena di dalam yang saya pelajari, bukan pelajari ya, istilahnya yang saya pahami gitu, ilmu keturunan itu agak sulit untuk dimusnahkan dari sisi-sisi lain. Bahkan sisi dukun aja itu susah. Itu karena
Satu, dia harus mengambil mustikanya dari keturunan itu. Mengambil mustikanya aja itu susah. Dia harus melewati beberapa hal. Iya, kita mau orang awam mana tahu kayak gitu kan ya kan. Nah, saya pernah digambarkan ada sosok saudara saya pernah berkaca, pernah bilang kepada saya, kamu ini punya ilmu keturunan, kakek kamu ini seperti sultan, mempunyai anak buah banyak. Oh, berarti garis keturunan ya? Garis keturunan. Jadi kalau menurut saya garis keturunan itu contoh leluhur itu nggak bisa sembarangan menurunkan ilmunya kepada cucu atau cicit atau anaknya. Jangankan cucunya, kadang anaknya pun nggak pernah diturunin, ada. Malah kadang larinya tuh ke cicit, ke cucu. Nah, contohnya seperti saya. Kakek saya menurunkan ilmunya keturunan itu nggak ke anaknya. Ini anaknya, ini cucunya, ini saya. Cicit. Saya melewati dua generasi. Anaknya punya 2 laki-laki. Kenapa dilewati? Mungkin beliau merasakan nggak akan kuat. Karena pandangan dari saya itu ilmu keturunan itu mencari wadah yang kuat. Dia yang kuat, dia yang ditunggangi. Dia yang nggak kuat nggak akan ditunggangi. Gitu. Itu pandangan dari saya. Mungkin ada beberapa pandangan orang lain yang berbeda ya. Itu pandangan dari saya. Lalu kenapa saya bisa melewati 2 ini? Karena mungkin menurut beliau saya yang mampu. Oke. Contoh nih, bukan contoh, memang kenyataan. Beliau punya anak 2 laki-laki, tapi tidak mampu. Lewat dong, lari ke cucu. Cucu punya 2 laki-laki, kayaknya tidak memampui. Lewat dong ke cicit. Cicit punya 2 laki-laki. Sepertinya ada 1 yang bakal memenuhi kriteria. Dijadikanlah dia wadah. Seperti itu. Oh, jadi seperti itu Bang ya? Kurang lebihnya ya. Mungkin menurut sudut pandang yang lain-lain kita nggak tahu ya. Itu menurut sudut pandang saya kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau ada salah ya saya mohon maaf. Sudut pandang hanya dari sudut pandang saya aja. Oke. Terus lanjut ke ilmu keturunan itu, ada kemungkinan nggak tuh kalau anak Bang Ondel ini nurun atau? Pasti ada. Oh gitu. Pasti ada. Karena ilmu keturunan itu ya namanya juga keturunan ya. Pasti nurun. Kan tadi Bang Ondel sendiri yang bilang kalau wadah yang kuat gitu kan ibaratnya kan. Iya. Belum tentu dong. Mantu. Nah, taunya Bang Ondel tuh anak ada kemungkinan emang udah kelihatan sejak dini apa gimana? Pandangan saya udah kelihatan. Oh gitu. Karena yang bisa merasakan untuk wadah selanjutnya itu dia yang mempunyai yang keturunan itu. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya merasakan suatu ketika dia akan lanjutin. Secara nggak langsung ya. Secara langsung. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya ini atau sebelumnya saya ini yang punya ilmu itu dia bisa merasakan bahwasannya dia yang mampu. Gitu. Dia yang mampu, saya akan kasih dia untuk melanjutkan. Dan sebelum abangnya nanya seperti itu, saya udah punya jawabannya. Siapa yang akan melanjutkan? Melanjutkan itu untuk lebih ke spesifiknya apa sih Bang? Melanjutkannya? Untuk spesifiknya gini ya. Tipikalnya beda-beda ya. Kalau saya kan hanya bisa merasakan tapi tidak bisa
mengaplikasikan. Mungkin selanjutnya bisa merasakan dan bisa mengaplikasikan. Oh, tergantung nanti nih. Karena keturunan ini ya. Gini loh, saya beberapa ada pandangan dari segi masyarakat, ada yang pernah bilang, mungkin mereka yang bisa melihat atau bisa merasakan ya. Saya pernah diamanati, pernah dikasih pesan, kalau kamu mentaati, kalau kamu menseriusi, kalau kamu menjalankan ini dengan benar-benar, kamu akan jadi. Jadi dalam arti apa tuh jadinya? Dalam arti jadinya itu menjadi kebaikan dalam orang dan bermanfaat kepada orang. Ngebantu orang lain lah ya. Ngebantu orang lain dalam arti ketika orang lain kayak merasakan sakit. Iya, paham. Kita bisa membantu untuk, walaupun saya bukan Tuhan, namanya saya perantara. Gitu. Tetap datangnya dari Tuhan yang Maha Esa. Tetap semua itu datangnya dari Tuhan. Gak ada yang dukun atau orang yang paranormal atau apapun itu yang merasa paling dunia hidupnya sempurna, gak ada. Semua itu bergantung kepada Tuhan. Gak ada dukun yang istimewa, gak ada orang yang ilmuwan istimewa, gak ada. Semua tergantung kepada Tuhan. Semua kehendak kepada Tuhan. Tidak bisa kita menghendaki Tuhan. Iya. Sip, paling gitu aja ya. Kira-kira ada pesan dan kesan gak nih Bang Ondel? Pesannya saya gini ya. Untuk kalangan bahasanya Gen Z sekarang, Gen Z. Kalian kan belum tahu akan asal muasalnya ilmu yang seperti ini. Jangan sampai kalian menyelimpang dan menyalahgunakan bahwasannya sebenarnya ilmu apa yang pernah diturunkan oleh leluhur kalian dan diamanatin ke kalian, maupun itu benar maupun tidak, maupun itu sungguhan maupun itu tidak, bawalah ke jalan yang benar. Yang lebih banyak bermanfaat buat orang lain lah ya. Ya, karena menurut saya banyak sekarang praktek-praktek dukun, praktek-praktek apapun itu yang menyalahgunakan, seperti kayak ilmu kebal, lari cepat, kijang lah bahasanya ya, kurang lebih gitu lah. Sujuk kijang ya. Iya, zaman dulu gitu kan. Itu menurut saya tolong dihindarin. Iya sih, lagi udah gak zaman juga sih. Udah gak zaman. Zamannya itu sekarang kita mikirin ke depan, bukan ke belakang. Gitu. Nah, saran masukan saya seperti itu, tolong hindari bullying. Jangan sampai karena merasa Anda bisa melakukan ilmu bela diri, Anda bisa punya ilmu keturunan, Anda bisa sewenang-wenang yang nggak bisa. Tetap rendah hati, tetap menjaga diri, tetap sabar, jaga emosi. Itulah yang paling utama. Oke, paling gitu aja ya teman-teman. Makasih juga nih buat Bang Ondel udah sempat hadir di podcast channel ya kan. Terima kasih juga buat teman-teman di rumah yang udah menyaksikan episode ini sampai akhir. Oke, agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe podcast channel sekarang juga. Akhirnya kita sampai di ujung acara nih. Gua dan Bang Ondel pamit. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.